Perkenalkan, nama saya Ahmad Syamistami dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu komunikasi. Di sini saya bersama siapa? Hamba Allah. Bersama ibu siapa, boleh perkenalkan diri ibu? Saya Putri Rahman Novianti. Ibu ini apa namanya? Nggak tahu. Aduh. Berprofesi sebagai apa? Sebagai pengajar. Pengajar di sekolah tingkat dasar? Iya. Tingkat dasar. Mengajar di kelas berapa ibu? Kelas 5. Kelas 5. Nah, sedikit ingin tahu ya bu tentang mungkin di sekolahan itu apakah ada kendala atau masalah pada kegiatan belajar mengajar, baik itu dari sisi sebagai pengajarnya atau dari peserta didiknya. Kita hidup di dunia ini kan tidak luput dari masalah. Ya. Jadi pasti setiap harinya itu akan ada kegiatan atau permasalahan yang kita ketemukan. Nah, ada lah pasti. Apalagi kita sebagai wali kelas yang setiap hari ketemu dan melaksanakan pembelajaran bersama. Santai bu, santai. Pasti ada. Nah, pembelajaran ibu nih di kelas tipikal yang seperti apa bu? Metodenya, cara mengajarnya gitu, mungkin supaya ada suasana yang asik, yang nyaman untuk para peserta didiknya gitu. Ya, kita menggunakan metode pembelajarannya bermacam-macam, kayak storytelling, terus memecahkan masalah, terus diskusi, ada juga kita diseling game atau pemberian reward. Oke. Nah, dari permasalahan tadi itu yang mungkin sering dirasakan gitu, baik kendala perihal yang mungkin si seorang siswa itu menjadi kurang semangat untuk belajar gitu di sekolahnya. Nah itu permasalahan itu timbulnya dari mana itu bu? Biasanya kan mungkin kan ibu sendiri yang mungkin sebagai wali kelas ya itu cukup dekat dengan para muridnya gitu kan. Untuk permasalahan seperti kurang bersemangat ya, kadang kita lihat bisa di faktor keluarga atau di faktor lingkungan. Kalau di keluarganya tidak mendukung atau kurangnya perhatian, mereka itu sekolah hanya sebatas menggugurkan kewajiban berangkat saja gitu. Terus kalau faktor lingkungan, misal teman-temannya itu pada kebanyakan main. Jadi mereka itu kayak mungkin enak main daripada sekolah gitu. Mungkin itu sih salah satu faktor permasalahannya. Oke. Nah, permasalahan yang umum dilihat nih, baik itu di media sosial maupun isu-isu orang tua yang rawan banget nih, ada isu-isu pergaulan bebas. Nah, mungkin di sekolahan ibu itu bagaimana cara mencegahnya gitu, baik dari ibu sebagai wali kelasnya gitu untuk mengajak para adik-adik peserta didiknya itu untuk agar tetap selalu
ya memberikan support system untuk memberikan motivasi dan lain sebagainya. Untuk cara supaya terhindar dari permasalahan itu atau pergaulan bebas, kita melalui pendekatan pertama. Setelah kita pendekatan, kita kasih batasan atau kasih tahu peringatan-peringatan mana yang kita harus explore atau mana yang kita harus stop gitu atau dibatasi. Jadi agar siswanya tetap berkreatif atau mencari inspirasi dari sosial media. Nah, mungkin mencegahnya dengan itu kita bimbing atau kita awasi dan kita kasih rem atau kita kasih peringatan-peringatan tertentu supaya tidak termasuk dalam pergaulan bebas tersebut. Kan zaman sekarang tren tuh pacaran ya masih kecil, bikin tren gitu. Ya, kita bikin kita bikin kasih tahu dulu, kita memberikan edukasi peringatan bahwa belum saatnya gitu, atau di usia masih sekolah dasar itu kan masih polos ya, maksudnya diberi iming-iming sedikit pun langsung percaya. Ya itu salah satunya mengedukasi tersebut, kayak jangan sampai kalau ada yang mau mengiming-imingi sesuatu tidak boleh langsung percaya atau apapun bentuknya gitu. Terus untuk lawan jenis gitu, kita kasih taunya itu kita boleh berteman atau boleh menjadi support system tapi dengan cara mengkagumi. Jangan sampai berlebihan. Gitu. Jadi memang rasa suka itu ya lumrah gitu ya. Jadi cuman di situ ada batasannya bagi di bawah umur dan mungkin sampai dewasa pun ketika belum ada keterikatan gitu kan ya. Oke, baik teman-teman, kesimpulan dari pembahasan yang mungkin tadi asik banget ya Bu ya. Jadi pada intinya guru itu bukan hanya sebagai penyampai materi di dalam kelas, tetapi juga guru mungkin bisa jadi sebagai role model bagi para peserta didiknya gitu. Dan seperti pada seperti pada semboyan yang sering kali dikenal gitu, yang berbunyi ing ngarsa sing tulodo ing madya mangarso tuturi handayani, yang artinya bahwasanya di depan memberikan motivasi atau memberikan contoh, di tengah memberikan motivasi, dan di belakang memberikan dorongan. Jadi pada intinya guru juga berperan sangat penting sebagai sebagai hasil yang terbaik daripada muridnya, walaupun memang murid juga itu peran pentingnya itu ada di muridnya sendiri, tetapi juga kita sebagai guru bukan hanya menggugurkan kewajiban untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi seperti itu. Mungkin kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.